Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin kembali berbagi informasi seputar kenaikan gaji teman-teman ya, seputar kenaikan gaji yang mana untuk ASN 8% dan untuk pensiunan adalah 12%. Nah teman-teman ya, nah ya seperti yang pernah admin upload di video sebelumnya ya, yang ini. Namun di sini admin hanya menuliskan guru dan nakes. Kenapa? Karena itu adalah rata-rata yang nonton atau yang hadir di channel ini, yang paling banyak ya. Sebenarnya ada selain mereka. Oke, teman-teman ya. Jadi mungkin di sini admin akan kembali menyampaikan kabar baik untuk mereka. Namun teman-teman harus ingat ya, para aparatur sipil negara, bahwa ada 3 alasan kenapa Presiden Joko Widodo menaikkan gaji aparatur sipil negara. Aparatur sipil negara teman-teman ya. Oke, kita cek 3 alasan Jokowi naikkan gaji PNS 8% tahun depan. Sebenarnya bukan cuma PNS ya, bukan pegawai negeri sipil, tapi tepatnya itu adalah ASN atau aparatur sipil negara. Karena kalau PNS itu berarti P3K-nya tidak masuk. Tapi kalau kita menuliskan kata gaji ASN, berarti itu masuk P3K juga. Nah, teman-teman ya. Oke, jadi di sini menurut admin ya, di sini ada sedikit kekeliruan dalam penulisan. Untuk menjaga agar pelaksanaan transformasi berjalan efektif, maka reformasi birokrasi harus terus diperkuat. Pelaksanaan reformasi birokrasi harus dijalankan secara konsisten dan berhasil guna. Perbaikan kesejahteraan, tunjangan, dan remunerasi ASN dilakukan berdasarkan kinerja dan produktivitas. RAPBN 2024 mengusulkan perbaikan penghasilan berupa kenaikan gaji untuk ASN pusat dan daerah TNI Polri sebesar 8%. Dan kenaikan untuk pensiunan sebesar 12%. Presiden Jokowi memastikan gaji PNS, anggota TNI atau Polri naik 8% pada tahun depan. Tak hanya PNS, ia juga menaikkan uang pensiun 12% tahun depan. Kepastian kenaikan itu disampaikan dalam pidato pengantar RAPBN 2024 dan nota keuangan di gedung DPR MPR Selasa pada tanggal 16 Agustus. RAPBN 2024 mengusulkan perbaikan penghasilan berupa kenaikan gaji untuk ASN pusat dan daerah, TNI, Polri sebesar 8% dan kenaikan untuk pensiunan sebesar 12%. Nah, terkait kenaikan gaji ini rekan-rekan ya. Terkait kenaikan gaji ini kita bisa lihat untuk besaran gaji terendah, menengah, dan yang tertinggi. Seperti ini teman-teman ya, bisa dilihat di sini kenaikan gajinya. Nah, ini dari yang terendah sampai yang tertinggi. Nah, selanjutnya Jokowi menyebut beberapa pertimbangan ia menaikkan gaji PNS dan uang pensiun pada tahun depan. Pertama, demi menjaga agar pelaksanaan transformasi reformasi birokrasi berjalan efektif. Itu yang pertama teman-teman ya, agar pelaksanaan transformasi reformasi birokrasi berjalan efektif, kata beliau. Sedangkan alasan kedua, mewujudkan birokrasi pusat dan daerah yang efisien, kompeten, profesional, dan berintegritas. Jadi teman-teman harus ingat, sebenarnya di sini ada PR bagi rekan-rekan aparatur sipil negara yang menerima kenaikan gaji ya pastinya. Nah, di sini ada tuntutan adalah mewujudkan birokrasi pusat dan daerah efisien, kompeten, profesional, dan berintegritas. Nah, nanti kita akan dengarkan penjelasan dari salah satu profesor teman-teman ya, terkait kenaikan gaji ini nanti setelah ini ya. Ketiga, meningkatkan produktivitas PNS. Nah, jadi itu alasannya bisa meningkatkan produktivitas PNS. Jadi kalau misalnya aparatur sipil negara tidak mampu meningkatkan produktivitasnya, ya tahu sendiri teman-teman ya. Nah, karena kita tahu bahwa sebelumnya pada tahun 2019, pada tahun 2019 Presiden juga pernah menaikkan gaji aparatur sipil negara sebesar 5% ya, kalau tidak salah ya. Oke, silahkan disampaikan ya kalau misalnya admin keliru.
pada tahun 2019 itu pernah dinaikkan juga 5% kenaikan gaji aparatur sipil negara. Kenaikan diharapkan akan meningkatkan. Nah, ini kenaikan diharapkan akan meningkatkan kinerja serta mengakselerasi transformasi ekonomi dan pembangunan nasional. Jadi teman-teman yang aparatur sipil negara yang mendapatkan kenaikan gaji 8%, jangan senang dulu karena di sini ada PR yang teman-teman harus lakukan, yaitu meningkatkan kinerja. Nah, karena kenapa disampaikan oleh beliau seperti ini? Pastinya beliau sudah melakukan observasi terhadap aparatur sipil negara yang dinaikkan gajinya seperti itu, namun kinerjanya mungkin menurut beliau masih standar, masih kurang atau jauh dari harapan sebenarnya. Oke teman-teman ya, jadi ini ada 3 alasan kenapa beliau Presiden Joko Widodo menaikkan gaji aparatur sipil negara. Nah seperti itu. Itu harapan atau keinginan beliau atau keinginan negara sebenarnya dari rekan-rekan. Nah kita bisa dengarkan juga pernyataan dari salah seorang Prof ya, lebih tepatnya Prof Didi. Nah ini videonya. Jokowi dalam pidato pengantar RAPBN 2024 dan nota keuangan di DPR. Sore ini kita akan mengulas ya dengan peneliti senior Indef Profesor Didi Rahbini. Selamat sore Prof Didi. Sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Prof Didi, Presiden akan menaikkan gaji PNS 8% dan uang pensiun 12% tahun depan. Apakah kebijakan ini tepat dilakukan di tengah situasi ekonomi kita yang belum stabil? Pertama, tidak apa-apa ya. Karena 8% itu kan tidak banyak ya. 12% juga tidak banyak ya. Saya yakin Ibu Sri Mulyani sudah menghitung ya. Tetapi untuk bertanya apakah pegawai itu bisa produktif atau tidak, jawabannya tidak. Ini penyesuaian saja sebab pegawai negeri itu sudah salah sejak awal. Jadi rekrutmen guru, pegawai negeri itu rekrutmen paling primitif. Tidak ada standar di masa-masa lalu itu. Dan guru-guru di waktu lalu itu 30 tahun yang lalu itu buruk sekali, kualitasnya rendah sehingga kualitas murid-muridnya juga rendah sehingga IQ orang-orang Indonesia itu juga rendah ya, setara dengan Afrika. Itu problem yang dihadapi oleh birokrasi pegawai negeri kita ya. Memang ada 1-2 tapi terbatas seperti Kementerian Luar Negeri pusat itu rekrutmennya itu sangat selektif ya. Bank Indonesia, tapi secara umum jutaan yang lain itu kualitasnya rendah ya, dan bahkan sisa-sisa dari tenaga kerja yang sudah masuk secara profesional di tempat-tempat dunia usaha, perbankan dan lain-lain. Itu problem yang kita hadapi. Bandingkan dengan Singapura ya bumi dengan langit. Nah ini perlu reformasi, ya, perbaikan-perbaikan secara bertahap. Oke, jadi apakah akan membuat ataupun menggenjot produktivitas ASN? Menurut Prof Didi itu tidak akan terjadi ya? Jawabnya tidak. Ini sudah penyakit lama, diberi kenaikan 8% tidak. Oke. Jawabnya tidak. Bahkan yang naik ratusan persen seperti bea cukai dengan pajak itu kan busuk di belakangnya. Sudah eselon atasnya 100 juta, itu hampir 100 juta gajinya. Tapi korupsinya nomor 1 itu kalau dilombakan. Ya, bea cukai yang diungkap oleh Prof Mahfud MD itu. Ya. Dengan pajak. Itu sejak dulu ya. Saya masih kecil itu tahu pegawai pajak itu. Waduh kok sama dengan bupati rumahnya ini. Nah itu korupsi itu memang merajalela ya di pegawai negeri dan belum disentuh kecuali gajinya dinaikkan di Kementerian Keuangan. Tapi kualitasnya korupsinya tetap saja. Prof Didi, jadi alasan pemerintah ataupun alasan Presiden menaikkan gaji PNS demi menjaga agar pelaksanaan reformasi birokrasi itu alasannya nggak cukup kuat politik. Ya? Nggak ada. Ini politik saja. Ini politik yang dibungkus. Kalau mau sebenarnya secara profesional ya, produktivitas ini rumus sunatullah teori. Produktivitas harus lebih besar daripada gaji upah. Pegawai negeri itu tidak produktif. Mungkin gajinya rendah, produktivitasnya lebih rendah lagi.
Jadi memang diperlukan pimpinan-pimpinan yang kreatif ya, seperti Surabaya, mungkin Banyuwangi dan beberapa tempat lain ya, dan itu dilakukan secara terdesentralisasi, secara pusat tidak bisa. Nah, secara desentralisasi itu sudah mulai dilakukan kementerian-kementerian khusus yang tidak punya perwakilan daerah. Kementerian Luar Negeri itu seleksinya bagus, BI juga cukup bagus, beberapa itu bagus ya. Nah, ini nggak bisa secara massal, ini kan hiburan politik doang. Alasan politik itu apa maksudnya? Alasan politik yang dibungkus itu apa, Prof. Didik, maksudnya? Untuk apa Ya kemudian? nggak ada dong, ya nggak ada orang, ini penyesuaian saja, bukan kenaikan gaji. Ini penyesuaian bahwa terlalu rendah, dinaikkan secara bertahap, diperbaiki kualitasnya.